Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sundoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga, Pak. Nah, Bapak, sebelum saya melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik pertanyaan dari Bapak ya. Baik Bapak, pada kegiatan coaching hari ini akan saya amati tentang rubrik penilaian yang digunakan. Apakah sudah sesuai dengan alur titah atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci, dan ketiga, bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Ibu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini adalah mendengarkan aktif, dan juga tentunya nanti berkelanjutan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Tentunya saya akan mendengarkan secara aktif apa permasalahan yang dirasakan oleh Kuci. Selanjutnya, indikator yang mana yang Bapak inginkan pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin Kuci saya nanti dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami, serta melakukan tindakan aksi nyatanya dari rencana tindakan yang bertanggung jawab. Luar biasa Bapak. Demikian Bapak pertanyaan dari saya sebagai pra-observasi sebelum coach melakukan coaching dengan Kuci. Selamat melakukan coaching Bapak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sun. Waalaikumsalam Bu Anis. Wah Bu Anis, monggo Bu, silakan duduk. Apa kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Sundoyo. Pak Sundoyo sendiri apa kabar Pak? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Bu Anis main WA saya, katanya ingin ngomong-ngomong sesuatu. Sepertinya kok ada hal yang penting yang ingin diomongkan. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Pak, saya itu mau bercerita tentang permasalahan yang sedang saya alami di kelas Pak. Apakah Pak Sundoyo bisa membantu saya? Oh, begitu ya Bu. Tentu saya bisa Bu. Pasti saya akan bantu Ibu Anis dengan senang hati. Apa yang mau Ibu sampaikan? Silakan Bu. Begini Pak, saya sedang punya masalah di kelas saya Pak. Tadi pagi ibunya Amira menemui saya Pak di sekolahan. Beliau menuturkan bahwa anaknya yang bernama Amira sering dibully oleh Roy dan Satria Pak, teman sekelasnya. Beliau itu menuturkan bahwa mereka memiliki grup WA anak-anak satu kelas Pak. Di dalam grup WA itu Roy dan Satria selalu mengejek Amira. Bahkan ada kata-kata hewannya Pak. Tadi di screenshot grup WA-nya dikirimkan ke saya oleh ibunya Amira Pak. Wah, kasus bullying di kelas ya Bu ya. Wah, cukup mengkhawatirkan sekali ini jika tidak segera diatasi. Jadi menurut Bu Anis, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini nanti Bu? Saya mengharapkan solusi di kelas saya ini Pak, atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya takut
nanti saya akan salah langkah Pak dalam mengambil keputusan, karena bagaimanapun juga mereka semua adalah murid-murid saya Pak. Menurut Bu Anis yang namanya Roy dan Satria itu seperti apakah kepribadiannya dalam di kelas di kesehariannya itu? Itulah Pak, saya juga kaget dengan kelakuan mereka di dunia maya. Padahal yang saya lihat itu mereka semua di kelas sopan Pak. Sangat sopan sekali dengan gurunya. Roy dan Satria itu termasuk anak-anak yang cukup pendiam ketika di kelas. Bahkan Roy ketika hasil pekerjaannya itu saya nilai, tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Tapi ternyata di dunia maya seperti itu Pak. Saya kok merasa kaget gitu Pak. Iya Bu Anis yang sabar ya Bu ya. Atur napas dulu Bu. Relax saja Bu, relax. Menurut Ibu, kira-kira hal apa saja yang membuat atau memotivasi murid Ibu itu yang namanya Roy dan Satria sehingga melakukan kegiatan atau tindakan bullying terhadap salah satu temannya yang namanya Amira tadi? Saya ini masih merasa meraba-raba ini Pak. Mungkin saja ada masalah di antara mereka bertiga Pak. Ya jujur saja saya juga baru tahu ini tadi Pak. Jadi saya masih blank ini Pak. Apa yang sedang terjadi di antara mereka. Aduh bahaya sekali ini ya Pak. Bullying sudah terjadi di kelas saya. Betul sekali Bu. Bullying itu sangat bahaya Bu. Bullying itu perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang, dalam hal ini anak kita Bu, maupun sekelompok orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti terhadap baik itu fisik maupun psikis. Untuk itu kita sebagai pendidik ini harus melakukan pencegahan bullying yang biasanya kita kenal itu namanya perundungan sejak dini mungkin di kelas ini atau di sekolah ini Bu. Iya betul sekali Pak. Apa yang dilakukan oleh Roy dan Satria sudah menyakiti psikis Amira Pak dengan kata-kata yang tidak pantas. Sehingga Amira itu akhirnya merasa kurang semangat Pak untuk berangkat ke sekolah. Saya itu sangat menyesalkan Pak atas kejadian seperti itu. Padahal sejak awal tahun pelajaran saya sudah mewanti-wanti semua anak Pak untuk tidak melakukan bullying seperti itu. Siapa yang melakukan bullying akan saya beri hukuman keras Pak. Tapi nyatanya malah benar-benar terjadi ini Pak. Saya juga kaget ini Pak. Oh begitu ya Bu. Sejak awal tahun pelajaran gitu. Bu Anis sudah mewanti-wanti kepada siswanya untuk tidak melakukan bullying. Dan siapa yang melakukan bullying akan Bu Anis hukum. Menurut Ibu, jujur nih Bu ya, apakah mengancam siswa Ibu dengan hukuman semacam itu menurut Ibu efektif tidak? Dapat menghentikan bullying tidak? Ternyata setelah ini saya lakukan itu tidak efektif Pak. Padahal saya sudah mengeluarkan beberapa ancaman. Ternyata tidak mempan juga Pak. Di sekolah mereka itu mereka seolah-olah merasa kelihatan baik sekali. Tapi ternyata di luar sana itu mereka sangat tidak mengindahkan sama sekali perkataan nasihat dari gurunya. Iya sabar ya Bu ya. Jangan putus asa Bu. Dulu pasti ada jalan dan ini tentunya mesti ada hikmahnya. Kemarin tuh saya baca-baca di internet Bu tentang kasus bullying. Kalau nggak salah itu ada 6 kategori bullying Bu. Satu itu kontak fisik langsung seperti memukul, menggigit temannya. Yang kedua itu adalah kontak verbal. Itu semacam contohnya adalah mengancam, mempermalukan, merendahkan atau bahkan mengejek temannya. Dan yang ketiga itu perilaku non verbal langsung. Misalnya itu bisa dalam bentuk melihat temannya dengan sinis, kemudian anak itu sering juga menjulurkan lidah mengejek temannya, ekspresi muka yang merendahkan temannya itu salah satu contohnya.
Yang keempat itu adalah perilaku nonverbal tidak langsung, semacam tindakan yang mendiamkan temannya, sengaja mengucilkan temannya, atau bisa mengirimkan surat kaleng kepada temannya. Yang kelima itu cyberbullying. Ini tindakan menyakiti orang lain melalui media elektronik. Dan yang keenam itu bullying dengan melakukan pelecehan seksual. Nah, menurut Bu Anis, kasus bullying ini kira-kira masuk yang mana? Iya Pak, wah ternyata itu bullying juga ada pembagiannya ya Pak. Berarti apa yang terjadi di kelas saya ini adalah termasuk cyberbullying ya Pak, karena terjadi di dunia maya. Betul sekali Bu Anis. Iya. Baiklah, kita sudah tahu titik masalahnya, yaitu cyberbullying. Kira-kira langkah apa yang akan atau dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin Ibu? Mungkin yang pertama saya lakukan, saya akan memarahi mereka Pak, karena telah berbuat bullying dan melanggar apa yang sudah saya wanti-wanti pada awal tahun pelajaran. Begitu ya. Lalu apakah dengan memarahi siswa ini jenengan, Ibu yakin bullying tidak akan terjadi lagi di kelas jenengan? Astagfirullahaladzim Pak, saya hanya berpikir jalan pintas saja Pak. Semarah apapun saya waktu itu, menurut saya itu, tapi nyatanya kejadian bullying ini tetap terjadi ya Pak. Saya harus merubah metode berarti ya Pak ya. Betul sekali. Ibu harus lebih bersabar lagi, menghindari penggunaan hukuman gitu. Lalu menurut Bu Anis, ada cara atau metode lain selain memarahi siswa tadi? Saya itu akan, yang pertama ya Pak, saya akan memanggil anaknya satu-satu Pak. Mereka yang terlibat tadi, yang bertiga tadi, saya akan tanyakan permasalahannya itu seperti apa, dari hati ke hati Pak. Mungkin kalau dari ke hati kan akan jadi lebih mengena ya Pak. Kemudian saya akan menyimpulkan dan mencari solusi Pak atas permasalahan mereka. Itu yang saya lakukan. Bagus sekali itu Bu. Itu sama saja dengan melakukan restitusi pada siswa dengan untuk menyelesaikan permasalahan. Wah, apa itu restitusi tadi Pak? Saya kok kurang paham Pak. Mohon penjelasannya. Restitusi itu sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga siswa itu bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Oh iya benar Pak, saya juga akan kuatkan karakter mereka lagi Pak, agar mereka itu bisa membuang karakter negatifnya, dan saya akan coba kuatkan karakter baik atau positif dari anak-anak tadi Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya untuk memperbaiki masalah di kelas Ibu? Saya akan menjadikan hal ini sebagai pelajaran bagi teman-teman yang lain Pak, agar tidak melakukan hal yang sama. Saya juga akan mengangkat permasalahan ini di kelas, namun saya tidak akan membawa nama, tidak akan menyebutkan nama anak-anak yang terlibat tadi Pak. Dan mungkin nanti saya akan membuat kesepakatan kelas bersama Pak. Bagus sekali itu Bu. Langkah yang diambil Bu Anis sangat-sangat bagus sekali. Saya setuju. Dan semoga Bu Anis berhasil atas semua langkah yang akan Ibu lakukan nanti. Iya, syukurlah Pak. Alhamdulillah, langkah yang saya ambil tadi, saya setelah itu merasa sangat lega Pak. Karena tadi saya itu sebenarnya masih merasa bingung Pak, untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Takut saya itu salah langkah Pak. Oleh karena itu saya berkonsultasi dengan Pak Sundoyo. Alhamdulillah kalau Ibu sudah lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Dan siapa saja yang sekiranya nanti
bisa membantu Ibu untuk menyukseskan komitmen Ibu tadi? Saya akan berkomitmen menghilangkan bullying dari kelas saya, Pak, dari kelas saya terlebih dahulu. Saya akan merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan stop bullying ya, Pak. Karena kejadian ini terjadi di sosial media yang waktunya juga bisa saja di rumah. Maka saya juga akan membangun komunikasi dengan wali murid, Pak, untuk ikut mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan sosial media pada saat di rumah. Kemudian saya juga akan berusaha untuk menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif tentunya, Pak. Serta saya juga akan menciptakan kasih sayang antar sesama sehingga mereka akan segan untuk melakukan bullying terhadap temannya. Wah, itu ide yang sangat luar biasa sekali Bu Anis. Saya sangat setuju. Saya berharap nanti rencana mulia Ibu ini bisa segera ditindaklanjuti. Nanti kalau butuh bantuan, saya siap membantu Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Sundoyo. Setelah Ibu bercerita dan alhamdulillah sudah ada titik temunya, ada solusi atas permasalahan ini. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Sudah lebih baik ya? Alhamdulillah saya merasa beban pikiran saya sangat lega, Pak. Terima kasih banyak Pak Sundoyo atas waktu dan solusi yang sudah saya dapatkan dari permasalahan tadi, Pak. Terima kasih banyak atas solusinya Pak Sundoyo. Sama-sama Bu, semoga rencana yang sudah Ibu rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Beri saya kabar jika nanti pelaksanaannya sudah berhasil ya Bu ya. Siap Pak, pasti akan saya kabarkan. Terima kasih banyak Pak Sundoyo atas waktu dan bantuan untuk memecahkan masalah saya Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu Anis. Baik, saya permisi dulu nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sundoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Tadi Pak Sundoyo sudah melakukan coaching dengan Bu Anis. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa saja yang telah Bapak lakukan pada coaching dengan indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai? Pada kegiatan coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Anis tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur percakapan tekta, yaitu saya menanyakan tujuan umum terhadap coaching tadi pada coaching saya bahwa tujuannya untuk apa. Kemudian juga saya telah mengidentifikasi permasalahan yang dialami, menanyakan rencana aksi sebagai solusi atas masalah yang dihadapi, serta tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh coaching atas rencana aksinya tadi. Oke, baik Bapak. Menurut saya coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Anis sudah sesuai dengan alur tirta dan luar biasa hebat Bapak. Bapak telah mampu menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Anis sehingga beliau mampu menemukan solusi permasalahan. Selain itu, Bapak juga telah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih, Bu. Yang terakhir, Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi terkait coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kemampuan saya untuk memahami permasalahan coaching, sehingga nanti saya ketika melaksanakan coaching sesuai dengan alur tekta, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan, dapat ditemukan solusinya. Terima kasih. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching yang lebih baik, dapat membantu sesama dalam memecahkan masalah. Demikian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
Sama-sama.